Dikira tak berdaya, mertua tiba-tiba menahan tanganku saat suami sedang mandi. Dia memberikan kode lewat tulisan tangan berantakan, "Suamimu punya rencana jahat dengan wanita lain." Merinding, aku mencoba membuka ponsel suami yang tergeletak di meja saat dia tertidur pulas. Dan yang kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Denting sendok beradu dengan dinding mangkuk porselen, memecah kesunyian di kamar yang remang-remang itu. Aroma bubur sumsum dan minyak angin menguar, menciptakan campuran bau khas yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 2 tahun terakhir. Di hadapanku, ibu duduk tegak di tepi ranjang dengan pandangan kosong menatap lurus ke depan. Bola matanya yang dulu berbinar kini tertutup selaput putih keruh, tanda kebutaan permanen yang dideritanya pasca kecelakaan mobil yang juga merenggut kemampuan berjalannya dengan sempurna. "Satu suap lagi ya, Bu," bujuku lembut seraya menyeka sudut bibir wanita parubaya itu dengan tisu basah. Ibu tidak menjawab. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah jiwanya sedang melayang jauh dari raga yang kini terperangkap di kursi roda dan ranjang. Aku menghela napas panjang, menahan rasa pegal yang mulai menjalar dari pinggang hingga ke bahu. Menjadi menantu yang berbakti bukanlah hal mudah, apalagi ketika aku harus melepaskan karierku sebagai staf administrasi demi merawat mertua sepenuhnya. Namun, aku melakukan ini demi Bram. Bramantio, suamiku. Lelaki yang bagiku adalah definisi kesempurnaan duniawi. Suara langkah kaki tegap terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Pintu kamar terbuka perlahan, menampilkan sosok Bram yang masih mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda. Lengan kemejanya digulung hingga siku, memperlihatkan kulitnya yang bersih. Ia tersenyum hangat, senyum yang selalu bisa meluruhkan segala kelelahanku seharian ini. "Sayang, belum selesai suapin ibu?" tanyanya lembut sambil berjalan mendekat. Ia mengecup puncak kepalaku sekilas, lalu beralih mencium tangan keriput ibunya dengan takzim. "Malam, Bu." Bram pulang. Seperti biasa, ibu hanya diam. Tidak ada anggukan, tidak ada gumaman. Bram menatapku dengan sorot mata iba. "Kamu pasti capek banget, Al. Seharian ngurusin rumah, ngurusin ibu. Harusnya kita cari perawat saja. Aku nggak tega lihat kamu kurus begini," ujar Bram sambil memijat bahuku pelan. Sentuhannya hangat dan menenangkan. Aku menggeleng pelan, meletakkan mangkuk bubur yang sudah kosong ke atas nakas. "Nggak apa-apa, Mas. Lagian kalau pakai perawat, belum tentu mereka telaten. Aku cuma mau memastikan ibu dapat yang terbaik. Kan ibu cuma punya Mas Bram dan aku." Bram tersenyum, kali ini ada guratan bangga di wajahnya. "Kamu memang istri terbaik yang Tuhan kirim buat aku, Alina. Aku nggak tahu hidupku bakal jadi apa kalau nggak ada kamu." Ia kemudian merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel yang layarnya menyala sekilas. Aku sempat melirik, melihat notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi. "Siapa, Mas? Malam-malam kok ramai sekali chat masuk?" tanyaku polos. Bram tampak sedikit terkesiap, namun dengan cepat ia mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku. "Biasa, orang kantor. Proyek pengadaan barang lagi ruwet. Mereka suka nggak kenal waktu kalau kirim chat." "Oh," jawabku singkat, tidak menaruh curiga sedikit pun. Bram adalah kepala cabang yang sibuk. Wajar jika bawahannya sering menghubunginya di luar jam kerja. "Ya sudah, aku mau mandi dulu. Badan lengket semua rasanya," kata Bram sambil meregangkan otot lehernya. "Habis ini aku buatkan susu coklat hangat kesukaan kamu ya. Kamu harus minum, biar tidurnya nyenyak dan gak gampang sakit." Itulah Bram. Selalu perhatian. Setiap malam, tanpa absen, ia selalu membuatkan segelas susu hangat untukku. Ia bilang itu resep khusus agar aku tetap bugar meski lelah mengurus rumah tangga. Aku merasa sangat dicintai. "Makasih ya, Mas," ucapku tulus. Bram mengangguk, lalu beranjak menuju kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama kami, meninggalkan aku berdua lagi dengan ibu di kamar tamu yang disulap menjadi kamar perawatan ini. Suara gemericik air mulai terdengar dari balik dinding, menandakan Bram sudah mulai membersihkan diri. Suasana kembali hening. Aku membereskan nampan obat-obatan ibu di meja kecil samping tempat tidur. "Nah, Bu,"
Sekarang waktunya istirahat ya. Alina matikan lampunya biar ibu bisa tidur. Gumamku sambil membetulkan selimut yang menutupi kaki ibu. Saat aku hendak berbalik badan untuk keluar dari kamar, tiba-tiba aku merasakan sesuatu menahan pergelangan tanganku. Cengkeraman itu kuat. Sangat kuat hingga membuatku terlonjak kaget. Bu, panggilku ragu. Aku menoleh. Jantungku berdegup kencang. Ibu, yang selama 2 tahun ini nyaris tidak pernah merespon sentuhanku selain gerakan pasif, kini mencengkeram tanganku dengan tangan kirinya yang gemetar hebat. Wajahnya masih menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong, tetapi urat-urat di lehernya menegang. Ada keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ibu kenapa? Ibu butuh sesuatu? Tanyaku panik, mengira ibu sedang mengalami kejang atau serangan sakit. Ibu tidak menjawab dengan suara. Mulutnya terkatup rapat, seolah takut ada yang mendengar napasnya. Namun, tangan kanannya yang bersembunyi di balik selimut tiba-tiba bergerak cepat, menyodorkan sesuatu ke telapak tanganku yang bebas. Sebuah kertas. Kertas truk belanja yang sudah lecek dan diremas menjadi bola kecil. Aku menatap gumpalan kertas itu dengan bingung, lalu menatap wajah ibu lagi. Untuk sepersekian detik, aku melihat bola matanya yang keruh itu bergerak liar ke arah pintu, lalu kembali menatap kosong. Itu adalah kode. Kode yang sangat jelas bahwa aku harus segera membacanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka gumpalan kertas itu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara, kresek, yang bisa terdengar sampai ke kamar mandi. Di atas kertas truk bekas itu, terdapat tulisan tangan yang sangat berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa tanpa melihat, menggunakan pensil alis yang entah dari mana ibu dapatkan. Huruf-hurufnya besar, miring, dan saling bertabrakan, namun pesannya terbaca dengan jelas di bawah remang lampu tidur. Saat mataku menangkap kalimat pertama, darahku serasa berhenti mengalir. Udara di paru-paruku tersedot habis, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang belakang. Tulisan itu berbunyi, "Jangan minum susunya. Lari. Suamimu mau membunuh kita malam ini." Kertas kumal itu terasa panas di telapak tanganku, seolah-olah baru saja ditarik dari bara api. Napasku tercekat di tenggorokan, sementara mataku bolak-balik menatap tulisan cakar ayam itu dan wajah ibu yang kembali membatu. Tidak ada lagi gurat ketegangan di wajah rentanya. Ibu kembali menjadi sosok pasif yang menatap kosong ke arah lemari kayu jati di sudut kamar, seakan-akan interaksi 2 detik yang lalu hanyalah halusinasi akibat kelelahan mentalku. Tapi remasan kertas di tanganku adalah bukti nyata. Teksturnya kasar, nyata, dan mengerikan. "Suamimu mau membunuh kita malam ini." Kalimat itu bergaung di kepalaku, menabrak dinding logika yang selama ini kubangun. Bram? Membunuh? Itu hal paling konyol yang pernah kudengar. Bram adalah pria yang bahkan tidak tega membunuh kecoak di kamar mandi. Dia selalu memungutnya dengan tisu dan membuangnya keluar rumah. Bram yang setiap gajian selalu menyisihkan uang untuk panti asuhan. Bram yang tidak pernah membentakku sekalipun selama 3 tahun pernikahan kami. Tidak mungkin, bisikku lirih, nyaris tanpa suara. Aku menatap ibu tajam, mencoba mencari tanda kebohongan. Ibu sadarkan apa yang ibu tulis? Hening. Hanya suara dengkuran halus dari napas ibu yang mulai teratur. Dia pura-pura tidur? Atau tadi itu momen luciditas sesaat dari demensianya? Suara pintu kamar mandi terbuka di kejauhan membuyarkan lamunanku. Langkah kaki Bram terdengar mendekat. Panik menyergapku. Dengan gerakan refleks yang canggung, aku menyelipkan gumpalan kertas itu ke balik saku dasterku yang dalam. Jantungku berpacu begitu kencang hingga aku takut Bram bisa mendengarnya dari ruang tengah. "Sayang," panggil Bram. Kepalanya menyembul dari balik pintu kamar ibu. Rambutnya masih basah, aroma sabun maskulin yang biasa dipakainya langsung memenuhi ruangan, menggantikan bau minyak angin. "Kok masih di situ?" Katanya mau istirahat. Aku memaksakan seulas senyum, meski rasanya bibirku kaku seperti karet kering. "Iya, Mas. Ini baru mau keluar. Tadi benerin selimut ibu sebentar." Bram tersenyum lebar. Ia berjalan mendekat, lalu merangkul pinggangku posesif. "Yuk, keluar. Aku sudah buatkan susunya. Spesial, aku tambahkan sedikit madu biar kamu nggak pucat terus." Ia membimbingku keluar dari kamar ibu,
lalu menutup pintu kamar itu perlahan. Sebelum pintu tertutup rapat, aku sempat menoleh sekilas ke arah ibu. Dalam keremangan, aku bersumpah melihat satu mata ibu terbuka sedikit, menatapku dengan sorot yang memancarkan teror murni. Di ruang tengah, segelas susu coklat hangat sudah tersaji di atas meja kaca, uap tipis mengepul darinya. Di samping gelas itu, gawai milik Bram tergeletak dengan layar menghadap ke bawah. "Duduklah," titah Bram lembut sambil menepuk sofa di sebelahnya. Aku menurut, duduk dengan tubuh tegang. Bram mengambil gelas itu, mengaduknya sebentar dengan sendok kecil, lalu menyodorkannya padaku. "Minum, Al. Mumpung hangat." Aku menerima gelas itu. Hangatnya menjalar ke telapak tanganku yang dingin berkeringat. Aromanya manis, aroma coklat yang familiar. Namun, entah kenapa, setelah membaca surat ibu, aroma itu kini terasa menusuk hidung. Apakah ada bau aneh? Almond? Zat kimia? Aku mencoba mengendus samar-samar, tapi hidungku tersumbat oleh ketakutan. "Kenapa dilihatin terus? Nggak ada racunnya kok," canda Bram diiringi tawa renyah. "Deh." Jantungku seperti berhenti berdetak sedetik. Candaan itu, biasanya aku akan tertawa mendengarnya. Tapi malam ini, kalimat itu terdengar seperti pengakuan dosa yang disamarkan. "Mas bercanda aja," sahutku pelan, berusaha terdengar normal. "Masih panas banget. Mas, aku tunggu sebentar ya." Bram menatapku lekat. Senyumnya tidak luntur. Tapi matanya, apakah matanya selalu seintens itu saat melihatku minum? "Ya sudah, tiup-tiup dulu. Oh iya, aku lupa ambil gawai di kamar mandi tadi sepertinya." Bram bangkit berdiri, menepuk saku celananya yang kosong, lalu berjalan kembali ke arah kamar tidur utama. Ini kesempatanku. Begitu punggung Bram menghilang di balik pintu, aku segera meletakkan gelas susu itu di meja. Pandanganku tertuju pada gawai Bram yang tergeletak di meja, bukan di kamar mandi seperti katanya barusan. Dia berbohong. Dia lupa dia menaruh gawainya di sini. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh layar gawai itu. Terkunci. Tentu saja. Namun, tepat saat itu, layar menyala karena ada notifikasi masuk. Sebuah pesan, chat, muncul di layar kunci. Nama kontaknya hanya satu huruf. Jantungku serasa mau meledak saat membaca pratinjau pesan yang muncul, hanya selama 3 detik itu sebelum layar kembali gelap. Pesan itu bukan tentang pekerjaan. Bukan tentang proyek kantor. Isi pesan itu singkat, padat, dan menghancurkan seluruh duniaku dalam sekejap. Kalau malam ini gagal lagi, kita pakai cara kasar. Asuransinya hangus kalau dia masih hidup sampai minggu depan. Duniaku berputar hebat. Asuransi? Mati? Gagal lagi? Jadi benar? Ibu benar? Belum sempat aku memproses kengerian itu, suara langkah kaki Bram terdengar kembali. Cepat dan tegap. Aku segera menarik tanganku menjauh dari gawainya dan menyambar gelas susu itu lagi, berpura-pura sedang meniup uapnya. Bram muncul di ruang tengah, wajahnya sedikit bingung. "Loh, kok nggak ada di kamar mandi ya? Perasaan tadi aku bawa." Matanya kemudian jatuh ke meja, tepat ke gawainya yang tergeletak di samping vas bunga. "Ah, ternyata di situ." Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar sumbang di telingaku sekarang. Dia berjalan mendekat, mengambil gawainya, lalu memasukkannya ke saku celana. Kemudian, dia berdiri tepat di hadapanku, menatap gelas di tanganku yang isinya masih utuh. Wajahnya yang tampan perlahan berubah. Senyum hangatnya lenyap, digantikan oleh ekspresi datar yang dingin dan tidak sabaran. "Alina." Suaranya memberat, nadanya turun 1 oktav, menghilangkan kelembutan yang biasa ia pamerkan. "Kenapa belum diminum setetes pun? Kamu tidak menghargai buatanku." Ia membungkuk sedikit, wajahnya kini sejajar dengan wajahku. Sorot matanya bukan lagi sorot mata suami yang penuh cinta, melainkan sorot mata predator yang sedang menunggu mangsanya tumbang. "Minum sekarang," perintahnya, bukan bujukan, tapi perintah. Tanganku gemetar hebat memegang gelas itu, hingga isinya sedikit tumpah mengenai jariku. "Minum sekarang." 2 kata itu meluncur dari bibir Bram bukan sebagai permintaan, melainkan ultimatum. Matanya yang biasanya teduh kini menyorot tajam,
menusuk hingga ke dasar jiwaku yang paling rapuh. Tidak ada lagi kehangatan di sana, hanya ada kekosongan yang mengerikan. Seolah sosok suami penyayang yang kukenal selama 3 tahun ini, hanyalah topeng karet yang sedang meleleh perlahan. Tanganku gemetar semakin hebat. Cairan coklat kental di dalam gelas itu berguncang, menciptakan riak-riak kecil yang mengancam akan tumpah. Aroma manisnya kini membuat perutku mual. Di benakku, susu ini bukan lagi minuman pengantar tidur, melainkan cairan kematian yang diracik khusus untuk mengakhiri napas Alina. Perutku mual. Mas, cicitku, mencoba mencari alasan paling logis. Suaraku serak, tercekat di tenggorokan yang kering kerontang. Sepertinya aku masuk angin. Kalau minum susu nanti malah muntah. Bram tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, berdiri kaku di hadapanku seperti patung lilin. Matanya menelusuri wajahku, mencari celah kebohongan. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa waktuku. Tiba-tiba, wajah tegang Bram melunak. Senyum itu kembali terukir. Namun kali ini senyum itu tidak mencapai matanya. Sudut bibirnya terangkat, tapi matanya tetap dingin dan waspada. Sayang. Ia berjongkok di depanku, meraih tangan kiriku yang bebas dan menggenggamnya erat. Terlalu erat hingga tulang-tulang jariku terasa nyeri. Kamu ini aneh sekali malam ini. Ibu bilang apa tadi di kamar? Dia ngomong yang aneh-aneh lagi soal aku. Pertanyaan itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Dari mana dia tahu ibu bicara? Bukankah ibu bisu dan lumpuh baginya? Atau, apakah dia memasang penyadap di kamar ibu? Rasa dingin merayap di tengkuku. Aku harus berhati-hati. Satu jawaban salah, dan malam ini mungkin benar-benar jadi malam terakhirku. Aku menggeleng pelan, berusaha memasang wajah bingung yang meyakinkan. Ibu? Ibu kan gak bisa ngomong, Mas. Ibu cuma diam saja tadi. Bram menatapku lekat selama 5 detik penuh. 5 detik terlama dalam hidupku. Ia seolah sedang membedah otakku, mencari tahu apakah aku sedang bersandiwara. Baguslah, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia lalu melepaskan genggaman tangannya dan berdiri tegak. Kalau mual, minum sedikit saja. Sesuap 2 suap buat syarat. Aku udah capek-capek bikin ini, Al. Madunya mahal, impor dari Yaman. Gaslighting. Manipulasi halus itu mulai bekerja. Dia membuatku merasa bersalah karena menolak kebaikannya, padahal naluriku berteriak bahwa kebaikan itu mematikan. Aku terjebak. Jika aku menolak keras, dia akan curiga aku sudah tahu rencananya. Jika aku minum, aku mati. Iya, Mas. Aku minum sedikit ya, jawabku, memutuskan untuk bermain peran. Aku mengangkat gelas itu perlahan ke bibir. Mata Bram melebar sedikit, pupilnya membesar, antusiasme sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Bibir gelas menyentuh bibirku. Aku memiringkan gelas itu, membiarkan cairan hangat itu masuk ke mulutku, tetapi aku tidak menelannya. Aku menahannya di bawah lidah, menekan rasa ingin muntah sekuat tenaga. Nah, gitu dong. Pinter istriku. Puji Bram, suaranya kembali lembut seperti sedia kala. Ia mengelus rambutku. Habis ini langsung tidur ya. Aku mau bersihin kerjaan sebentar di ruang kerja. Aku mengangguk kaku, lalu bergegas berdiri. Aku ke kamar mandi sebentar. Mas, mau sikat gigi lagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan cepat menuju kamar mandi. Begitu pintu terkunci, aku langsung memuntahkan cairan coklat itu ke wastafel. Jantungku berdentum keras di telinga. Aku menyalakan keran air sekencang mungkin untuk menyamarkan suara batuku, lalu berkumur berkali-kali hingga rasa manis yang memuakan itu hilang. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Pucat pasi, dengan mata yang membelalak ketakutan. Siapa laki-laki di luar sana itu? Siapa Bram sebenarnya? Dan pesan dari tadi. Asuransi hangus kalau dia masih hidup sampai minggu depan. Aku teringat sesuatu. 6 bulan lalu, Bram memaksaku menandatangani polis asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan fantastis. Katanya untuk investasi masa depan anak-anak kami kelak. Bodohnya aku. Betapa naifnya aku. Itu bukan investasi, itu harga nyawaku. Tok. Ketukan di pintu kamar mandi membuatku melonjak. Al, lama banget. Kamu nggak apa-apa. Suara Bram terdengar dari balik pintu, nadanya tidak sabar. Iya, Mas. Sebentar, teriakku gugup. Aku harus keluar dari situasi ini. Aku harus berpikir cepat. Aku butuh bukti. Pesan di gawai Bram tadi hilang begitu saja. Surat ibu ya, surat ibu.
Itu bukti fisik satu-satunya yang kupunya sekarang. Aku meraba saku dasterku. Kosong. Darahku tersirap. Aku meraba lagi dengan panik, membalikan saku itu keluar. Kosong melompong. Kertas truk itu tidak ada di sana. Pikiranku berputar cepat. Di mana? Di mana kertas itu jatuh? Ruang tengah? Sofa? Atau jangan-jangan jatuh saat aku berjalan ke kamar mandi tadi? Kalau Bram menemukannya, tamatlah riwayatku. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Alina, buka pintunya. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu. Bram berdiri di sana, menjulang tinggi. Wajahnya gelap. Di tangan kanannya, ia memegang sesuatu yang membuat lututku lemas seketika. Gumpalan kertas truk belanja yang tadi diberikan ibu. Dia meratakan kertas kusut itu di depan wajahku, memperlihatkan tulisan cakar ayam ibu yang terbaca jelas. Suamimu mau membunuh kita. Bram menatapku, lalu menatap kertas itu, kemudian bibirnya menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. Jadi, bisiknya pelan, nada suaranya dingin menusuk tulang. Ibu kita tercinta ternyata sudah bisa menulis ya? Dan kamu percaya omongan orang gila ini, Al? Dia melangkah maju satu langkah. Aku mundur satu langkah hingga punggungku menabrak dinginnya ubin dinding kamar mandi. Aku terpojok. Jawab aku, Alina, desisnya, meremas kertas itu kembali hingga hancur di kepalan tangannya. Kamu percaya suami kamu ini pembunuh? Aku tidak percaya, Mas. Aku cuma bingung. Kalimat itu meluncur dari mulutku sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri yang putus asa. Tubuhku gemetar hebat, terjepit di antara dinginnya ubin kamar mandi dan aura intimidasi yang memancar dari tubuh Bram. Ia berdiri menjulang, menatapku seolah aku adalah serangga kecil yang bisa ia remukan kapan saja dengan satu injakan tumit. Bram mendengus kasar. Suara tawanya terdengar kering dan meremehkan. Bingung, katanya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, lalu mengangkat gumpalan kertas itu sekali lagi. Alina, kamu ini istriku, orang yang paling berpendidikan di rumah ini. Masa kamu termakan igauan orang tua yang otaknya sudah rusak? Ibu itu demensia, Al. Pikun. Halusinasinya parah. Kemarin dia bilang ada ular di kasurnya, sekarang dia bilang anaknya sendiri mau membunuh. Ia melangkah mundur, memberiku sedikit ruang untuk bernapas, namun matanya tak lepas dari wajahku. Kamu tahu betapa sakitnya aku? Aku banting tulang, kerja siang malam demi bayar biaya berobat ibu, demi beli susu mahal buat kamu, tapi ini balasan kalian? Tuduhan gila? Bram membalikkan narasi dengan begitu lihai. Wajahnya memerah, seolah dialah korban yang terzalimi di sini. Tangannya kemudian bergerak ke arah kloset duduk. Tanpa keraguan sedikitpun, ia menjatuhkan kertas bukti itu ke dalam lubang kloset, lalu menekan tombol siram. Grojogan air terdengar memekakan telinga di ruang sempit itu. Aku menatap nanar saat pusaran air menelan satu-satunya bukti peringatan ibu, membawanya lenyap ke saluran pembuangan yang gelap. Hilang sudah. Sudah. Lupakan drama ini, ujar Bram dingin. Ia berbalik badan, mematikan lampu kamar mandi, memaksaku keluar mengikutinya ke kamar tidur yang remang. Tidurlah. Besok pagi aku mau lihat kamu bersikap normal lagi. Jangan sampai ibu melihat kita bertengkar, nanti penyakit gilanya makin menjadi-jadi. Bram naik ke peraduan, menarik selimut hingga sebatas dada, dan memunggungi aku. Dalam hitungan menit, napasnya terdengar berat dan teratur. Ia tertidur. Atau setidaknya, berpura-pura tertidur dengan sangat meyakinkan. Aku berbaring di sebelahnya, kaku seperti mayat. Mataku menatap langit-langit kamar, sementara air mata mengalir dalam diam ke bantal. Hatiku terombang-ambing antara rasa bersalah, apakah benar aku yang paranoid, dan ketakutan yang mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Keheningan malam terasa begitu pekat. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup berpendar di atas nakas di sisi tempat tidur Bram. Bukan dari ponselnya, melainkan dari jam tangan pintar yang sedang ia isi dayanya. Rupanya, Bram lupa mematikan koneksi nirkabel antara gawai dan jam tangannya, sehingga notifikasi pesan yang masuk ke gawai juga akan muncul di layar jam mungil itu. Jantungku kembali berpacu. Aku melirik punggung Bram. Ia tidak bergerak. Dengan gerakan yang sangat pelan, nyaris tanpa napas, aku menggeser tubuhku mendekati nakas. Cahaya layar jam itu masih menyala redup, menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi pesan. Pengirim, Jariku gemetar saat menyentuh layar jam itu untuk menggulir pesan ke bawah. Karena layarnya kecil, aku bisa membaca riwayat percakapan mereka tanpa harus membuka kunci gawai utamanya.
Dan apa yang kulihat di sana bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah rencana pembantaian. Mas, kamu yakin dosis di susunya sudah ditambah? Dokter bilang kalau dikasih sedikit-sedikit, organnya bakal rusak pelan-pelan seolah sakit alami. Jangan sampai polisi curiga. Pukul 21. Bram, tenang saja. Tadi dia hampir minum, tapi sok jual mahal. Besok aku paksa lagi. Si tua bangka buta itu juga mulai curiga, kayaknya dia harus pergi duluan sebelum Alina. Pukul 21.15. Cepetan dong, Mas. Perutku mulai kelihatan nih. Aku nggak mau anak kita lahir tanpa bapak yang kaya. Sertifikat rumah sudah dipegangkan. Pukul 21.20. Duniaku runtuh. Langit-langit kamar seolah ambruk menimpa dadaku. Air mataku tumpah semakin deras. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang merobek-robek ulu hati. Susu itu benar-benar racun. Dan ibu. Bram menyebut ibunya sendiri, tua bangka, yang harus disingkirkan. Lebih menyakitkan lagi, ada wanita lain yang sedang mengandung benih Bram. Wanita yang disebut, Aku menggulir layar itu sekali lagi ke bawah. Ada sebuah foto yang baru saja dikirim oleh 5 menit yang lalu, alasan kenapa jam itu menyala barusan. Foto itu menampilkan sebuah hasil tes kehamilan dengan 2 garis merah tegas, diletakkan di atas sebuah perut yang mulai membuncit. Namun, bukan itu yang membuatku ingin menjerit histeris. Di latar belakang foto itu, terlihat jelas sebuah bingkai foto pernikahan di dinding kamar si wanita. Aku mengenali dinding itu. Aku mengenali bingkai itu. Itu adalah kamar tamu di rumah adik kandungku sendiri, Rina. Rina, lihat Mas, ponakanmu bakal jadi anakmu. Alina yang mandul itu nggak akan pernah bisa kasih ini buat kamu. Bunuh dia cepat, biar kita bisa nikah resmi. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan, menahan jeritan horor yang sudah sampai di tenggorokan. Rina? Adikku? Adik kandung yang kubiayai kuliahnya? Adik yang sering main ke rumah ini dan bermanja-manja pada Bram? Mereka berdua, bersengkongkol? Rasa mual yang hebat menghantamku. Pengkhianatan ini bukan hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis hingga ke sumsum tulangku. Suamiku ingin membunuhku demi adikku sendiri. Dan adikku menginginkan kematianku demi harta dan lelaki ini. Aku menoleh ke samping, menatap sosok Bram yang sedang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, seperti malaikat. Tapi kini aku tahu, di balik wajah itu bersemayam iblis yang paling keji. Tiba-tiba, Bram bergerak. Ia menggeliat pelan, lalu tangannya meraba-raba nakas, seolah mencari jam tangannya. Matanya perlahan terbuka. Dalam kegelapan, ia melihatku sedang membungkuk di atas nakas, tepat di depan layar jam yang masih menyala menampilkan foto perut Rina. Pandangan kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi senyum manis. Bram bangun perlahan, duduk tegak di tepi ranjang. Wajahnya datar, tanpa emosi, namun matanya berkilat mengerikan dalam kegelapan. Wah, ucapnya pelan, suaranya serak khas bangun tidur namun tajam mengiris. Kamu terlalu banyak tahu malam ini, sayang. Seharusnya kamu tidur saja tadi. Tangannya perlahan bergerak ke bawah bantalnya, menarik sesuatu yang berkilau logam dingin. Benda berkilau di tangan Bram bukanlah pistol ataupun pisau, melainkan sebuah jarum suntik kecil dengan cairan bening di dalamnya. Sebelum aku sempat berteriak atau melompat dari kasur, tangan kekar Bram sudah lebih dulu mencengkeram leherku, menekan tubuhku ke kasur dengan kekuatan yang mustahil kulawan. Jangan mempersulit keadaan, Alina, desisnya tepat di telingaku. Ini cuma obat penenang dosis tinggi. Biar kamu nggak histeris dan tetangga dengar. Mas, tolong. Rintihku, air mata membasahi pipi. Itu adikku. Rina itu adikku. Justru karena dia adikmu, dia tahu persis apa yang kamu punya dan apa yang dia mau, jawab Bram dingin. Tanpa belas kasihan, ia menancapkan jarum itu ke lengan atasku. Sensasi dingin menjalar cepat, diikuti rasa kantuk yang berat dan melumpuhkan. Pandanganku mengabur. Hal terakhir yang kulihat sebelum kegelapan menelan kesadaranku adalah senyum Bram yang mengerikan, seolah ia baru saja menidurkan seekor hewan peliharaan yang merepotkan. Aku terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat, seakan ada ribuan jarum yang menusuk otakku. Aroma di sekelilingku bukan lagi aroma kamarku yang wangi lavender, melainkan bau apek dan lembab. Aku membuka mata susah payah. Aku tidak lagi berada di kamar utama yang mewah itu. Aku terbaring di atas kasur lipat tipis di lantai kamar ibu. Ruangan itu kini berbeda. Jendela kaca besar yang biasanya membiarkan sinar matahari masuk,
kini tertutup rapat oleh papan kayu yang dipaku dari luar. Pintu kamar terkunci dari luar. Kami di penjara. Di rumah sendiri. Di sudut ruangan, ibu duduk di kursi rodanya, menghadap ke arahku. Kali ini, tidak ada lagi sandiwara buta di wajahnya. Mata keruhnya menatapku dengan sorot kesedihan yang mendalam. Ia menangis tanpa suara. Air mata meleleh di pipi keriputnya yang tirus. Ibu. Panggilku serak. Tenggorokanku kering kerontang. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku lemas bukan main. Efek obat itu masih tersisa, membuat otot-ototku serasa bubur. Aku merangkak perlahan mendekati kaki ibu, lalu memeluk lututnya yang ringkih. Pertahanan diriku runtuh seketika. Aku menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa sakit, takut, dan pengkhianatan yang merobek dadaku. Kenapa Rina, Bu? Kenapa harus Rina? Isakku pilu. Aku membiayai kuliahnya. Aku merawatnya sejak bapak meninggal. Kenapa dia tega hamil anak suamiku? Ibu tidak menjawab dengan kata-kata. Mungkin karena takut ada penyadap suara seperti dugaanku, tapi tangan kirinya yang gemetar terulur, mengelus kepalaku perlahan. Sentuhan itu adalah satu-satunya hal manusiawi yang tersisa di neraka ini. Ibu, yang selama ini kuremehkan sebagai beban, ternyata adalah satu-satunya sekutu yang kupunya. Kami adalah dua wanita malang yang sedang menunggu giliran mati. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bram mengisolasi kami sepenuhnya. Gawai milikku sudah lenyap entah kemana. Kabel telepon rumah diputus. Pintu depan dikunci ganda. Setiap pagi dan sore, Bram akan masuk membawa nampan makanan. Menunya selalu sama, bubur encer yang berbau aneh. Aku tahu ada racun di sana. Arsenik? Sianida dosis rendah? Entahlah. Makan, sayang, ucapnya dengan nada yang dibuat-buat manis, tapi matanya menatap tajam mengawasi setiap sendok yang masuk ke mulutku. Kamu harus sembuh. Kata dokter, depresi kamu makin parah. Kamu mulai halusinasi kalau aku selingkuh. Kan? Kasihan istriku. Dia sedang memainkan narasi, istri gila. Dia mempersiapkan alibi. Jika aku mati nanti, orang-orang akan mengira aku bunuh diri karena depresi atau mati karena sakit mendadak akibat kejiwaan yang terguncang. Aku terpaksa menelan bubur itu sedikit demi sedikit agar tidak disiksa lebih lanjut, lalu memuntahkannya diam-diam di celah lantai kayu yang lapuk di bawah kolong tempat tidur saat Bram pergi. Namun, meski aku memuntahkannya, tubuhku semakin hari semakin lemah. Rambutku mulai rontok. Kulitku memucat. Racun itu bekerja, atau mungkin stres yang membunuhku perlahan. Kondisi terburuk datang di hari kelima. Pintu kamar terbuka, tapi bukan Bram yang masuk. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai ubin. Aroma parfum mahal, parfumku yang biasa kupakai ke pesta, menguar memenuhi ruangan AP itu. Aku mendongak lemah dari atas kasur lantai. Di sana, berdiri sosok yang membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Rina. Adik kandungku itu berdiri berkacak pinggang, mengenakan gaun sutra merah milikku. Perutnya yang mulai membuncit terlihat jelas di balik kain ketat itu. Wajahnya berseri-seri, jauh dari rasa bersalah. Dia terlihat bahagia. Ya ampun, Mbak Alina, ucapnya sambil menutup hidung dengan gaya jijik. Bau banget sih di sini, kayak kandang tikus. Rina. Bisikku, suaraku nyaris hilang. Kamu tega. Rina tertawa kecil. Ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapanku, menatap wajahku yang kurus kering dengan tatapan meremehkan. Jangan drama deh, Mbak. Harusnya Mbak makasih sama aku, ujarnya enteng. Mas Bram itu butuh istri yang bisa kasih keturunan, bukan istri mandul yang cuma bisa ngurusin orang tua cacat ini. Ia menunjuk ibu dengan dagunya. Tapi aku kakakmu. Kakak? Rina mendengus. Kakak yang selalu sok suci. Kakak yang selalu dipuji tetangga. Aku capek, Mbak, hidup di bawah bayang-bayang Mbak Alina yang sempurna. Sekarang giliran aku yang ambil semuanya. Rumah ini, mobil Mbak, perhiasan Mbak, dan Mas Bram. Ia berdiri, lalu mengelus perutnya dengan bangga. Mbak tenang aja, prosesnya nggak akan lama lagi kok. Mas Bram bilang, dosisnya sudah dinaikkan mulai hari ini. Paling lambat lusa, Mbak sudah bebas dari rasa sakit. Rina berbalik badan hendak pergi, namun langkahnya terhenti di depan ibu. Ia menatap ibu yang duduk diam di kursi roda. Dan untuk ibu tua ini, Rina mencondongkan tubuhnya ke telinga ibu, berbisik namun cukup keras untuk kudengar. Begitu Alina mati, ibu bakal aku kirim ke panti jompo paling murah yang bisa kutemukan. Atau mungkin, aku tinggalin aja di pinggir jalan tol. Ibu tetap diam mematung,
Namun aku melihat tangan kanannya mengepal begitu kuat hingga kukunya memutih. Rina tertawa puas, lalu melenggang keluar kamar. Suara pintu dikunci kembali terdengar, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Aku terbaring lemas, menatap langit-langit yang suram. Harapan rasanya sudah musnah. Aku akan mati lusa. Dibunuh oleh suami dan adikku sendiri. Namun, di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar suara berderit. Ibu bergerak. Bukan gerakan acak. Ibu memutar roda kursinya mendekatiku. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ibu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang bukan gumaman. Suaranya parau, berat, dan penuh dendam yang tertahan selama bertahun-tahun. Alina, bisik ibu, matanya menatapku tajam, bening, dan fokus. Hapus air matamu. Kita tidak akan mati di sini. Ibu punya simpanan yang mereka tidak tahu. Suara ibu yang parau namun tegas itu, bagaikan guntur yang menyambar di tengah keheningan kamar yang pengap. Aku ternganga, menatap wanita tua yang selama ini kuanggap tak berdaya itu. Sorot matanya yang biasanya kosong kini menyala, penuh dengan kecerdasan dan kewaspadaan yang tajam. Selaput putih di matanya memang masih ada, tetapi jelas dia bisa melihat bayang-bayang atau setidaknya fokus pada keberadaanku. Ibu bisa bicara lancar? Tanyaku terbata-bata, nyaris tak percaya. Dan mata ibu. SSD. Ibu meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar aku mengecilkan suara. Ia mencondongkan tubuhnya dari kursi roda, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma minyak angin yang biasa ia pakai kini bercampur dengan aroma tekad yang kuat. Dengarkan ibu baik-baik, Alina. Kita tidak punya banyak waktu sebelum setan itu kembali, bisik ibu cepat. Mataku memang rusak karena kecelakaan itu, aku hanya bisa melihat bayangan buram. Tapi otakku tidak lumpuh. Telingaku tidak tuli. Selama 2 tahun ini, aku mendengar semuanya. Setiap hinaan, setiap rencana jahat, setiap kali dia meludah ke makananku saat kamu tidak melihat. Aku menutup mulut menahan pekikan horor. Meludah? Ibu mengangguk getir. Dia bukan anakku, Alina. Itu rahasia yang kubawa mati-matian, tapi sekarang kamu harus tahu. Ibu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan tenaga untuk membuka luka lama. Bram itu anak angkat. Kami mengadopsinya dari panti asuhan saat dia bayi karena bapak divonis mandul. Kami menyayanginya seperti darah daging sendiri. Tapi darah tidak bisa bohong. Dia punya kelainan sejak kecil. Dia suka menyiksa kucing, suka melihat orang lain sakit. Saat bapak meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Itu bukan serangan jantung, Al. Tubuhku menggigil. Maksud ibu. Bram yang menukar obat jantung bapak dengan obat penurun tekanan darah dosis tinggi. Bapak meninggal dalam tidur, dan Bram tertawa di sebelahnya. Aku melihatnya, Al. Saat itu mataku masih sehat. Tapi aku takut. Aku tahu kalau aku melapor polisi tanpa bukti, dia akan membunuhku juga. Jadi aku pura-pura syok. Pura-pura lumpuh dan buta pasca kecelakaan mobil yang kebetulan terjadi seminggu setelah pemakaman bapak. Kecelakaan yang disetir oleh Bram. Aku merinding sekujur tubuh. Jadi, aku menikahi seorang pembunuh berdarah dingin. Seorang monster yang membunuh ayah angkatnya sendiri dan melumpuhkan ibu angkatnya demi harta. Dan sekarang, dia mengincar nyawaku. Dia pikir aku sudah jadi sayur. Lanjut ibu, giginya gemeretak menahan amarah. Dia pikir aku tidak tahu dia menjual tanah warisan bapak di kampung. Dia pikir aku tidak tahu dia berselingkuh dengan adikmu yang gila harta itu. Tangan ibu tiba-tiba meraba bagian bawah sandaran tangan kursi rodanya. Ada jahitan kain kulit sintetis yang terlihat sedikit terbuka di sana. Dengan jari-jarinya yang keriput namun lincah, ibu merobek jahitan itu sedikit lebih lebar. Ini, simpanan, yang ibu maksud. Ujar ibu sambil menarik keluar sebuah benda kecil yang terbungkus plastik obat bening. Itu adalah sebuah telepon genggam model lama. Gawai kecil dengan tombol karet, bukan layar sentuh, yang mungkin sudah berusia 10 tahun. Baterainya awet berminggu-minggu dalam keadaan mati. Ibu menyembunyikannya di sini sejak pulang dari rumah sakit. Ibu selalu menjaganya, menunggu saat yang tepat. Jelas ibu sambil menyodorkan benda itu padaku. Nyalakan. Cek apakah masih ada daya. Dengan tangan gemetar hebat, aku menekan tombol daya di atas gawai mungil itu. Layar monokrom berwarna kuning menyala redup, menampilkan logo tangan bersalaman yang ikonik. Baterai, 1 bar. Sinyal, 2 bar. Air mataku menetes lagi, kali ini karena harapan yang membuncah. Hidup, Bu, masih hidup. Cepat, perintah ibu.
Jangan telepon polisi dulu. Prosesnya lama dan Bram pasti punya koneksi atau alasan untuk menyuap. Telepon Pak RT atau siapapun yang bisa langsung mendobrak pintu sekarang juga. Atau kirim pesan ke temanmu yang pengacara. Aku mengangguk panik. Jari-jariku yang kaku menari di atas tombol karet yang keras. Siapa? Siapa yang harus kuhubungi? Saras. Sahabatku yang bekerja di lembaga bantuan hukum. Dia pasti percaya padaku. Aku mulai mengetik pesan dengan cepat, mengabaikan rasa sakit di kepalaku. Saras, tolong. Aku disekap Bram di rumah. Dia mau bunuh aku. Bawa polisi sekarang. Jangan telepon balik. Jempolku gemetar saat melayang di atas tombol, kirim. Namun, belum sempat aku menekannya, suara gemerincing kunci terdengar dari arah pintu depan rumah utama. Bukan pintu kamar, tapi pintu depan yang jaraknya hanya beberapa meter dari kamar ini. Suara langkah kaki berat terdengar masuk. Kali ini langkahnya terburu-buru, tidak santai seperti biasanya. Sial, dia pulang lebih awal, desis ibu panik. Sembunyikan. Aku panik. Tidak ada waktu untuk memasukkannya kembali ke dalam kursi roda. Dengan gerakan refleks, aku menyelipkan gawai kecil itu ke dalam braku, tepat di sisi kiri dada, berharap detak jantungku yang gila-gilaan tidak membuatnya bergetar. Langkah kaki itu mendekat ke pintu kamar kami. Berhenti tepat di depan pintu. Tetapi pintu tidak dibuka. Sebaliknya, kami mendengar suara benda berat diseret dan diletakkan di depan pintu. Suara logam beradu dengan logam. Bau bensin yang menyengat tiba-tiba menyeruak masuk dari celah bawah pintu. Alina. Suara ibu bergetar untuk pertama kalinya sejak ia mulai bicara tadi. Wajahnya pucat pasi. Dari balik pintu, terdengar suara Bram yang dingin dan tanpa emosi, seolah sedang berbicara pada tembok. Sayang, Rina bilang dia mau rumah ini direnovasi total. Jadi, sepertinya lebih gampang kalau kita bersihkan semuanya sekaligus, kan? Bunyi ceklik pemantik api terdengar nyaring. Dia tidak akan menunggu racun itu bekerja. Dia akan membakar rumah ini beserta isinya, bersama kami di dalamnya, dan mengklaimnya sebagai kecelakaan akibat kompor meledak. Bunyi ceklik pemantik api itu terdengar seperti letusan pistol di telingaku. Sedetik kemudian, aroma bensin yang tajam dan menyengat mulai merayap masuk dari celah bawah pintu, disusul oleh kepulan asap tipis berwarna kelabu. Hawa panas mulai terasa, bukan dari api yang membara, melainkan dari ketakutan purba yang membakar setiap saraf di tubuhku. Kami akan mati. Kami akan mati hangus di kamar sempit yang bau apek ini, dan dunia hanya akan mengenang kami sebagai korban kecelakaan tragis. Tangisku pecah lagi. Lututku goyah, dan aku merosot ke lantai, memeluk kaki ibu erat-erat. Kita tamat, Bu. Kita tamat. Ratapku histeris. Bayangan kulit melepuh dan paru-paru yang hangus memenuhi benakku. Aku tidak mau mati seperti ini. Aku tidak mau mati konyol di tangan laki-laki iblis itu. Bangun. Suara bentakan itu tidak datang dari Bram, melainkan dari ibu. Tangan rentanya yang kering menampar pipiku dengan keras. Plak. Rasa perih menjalar di wajahku, namun rasa sakit itu justru menyentakku kembali ke realitas. Aku mendongak, menatap wajah ibu. Tidak ada air mata di sana. Yang ada hanyalah nyala api kemarahan yang jauh lebih panas daripada api yang hendak disulut Bram. Hapus air matamu, Alina, desis ibu tajam, mencengkeram bahuku. Menangis tidak akan memadamkan api. Menangis tidak akan membuat bajingan di luar sana berhenti. Kamu mau mati sebagai korban yang menyedihkan, atau kamu mau hidup untuk melihat dia membusuk di penjara? Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisiknya. Korban. Selama ini aku memosisikan diriku sebagai korban. Istri yang dibohongi, kakak yang dikhianati, menantu yang dimanufaktur. Aku membiarkan diriku menjadi objek penderitaan mereka. Tapi tidak lagi. Rasa takut yang mencekik tenggorokanku perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Kebencian. Dendam. Keinginan untuk bertahan hidup bukan karena takut mati, tapi karena aku belum puas melihat Bram hancur. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bensin yang kini justru memicu adrenalin di dalam darahku. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, kasar dan cepat. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanyaku. Suaraku tidak lagi gemetar. Suaraku stabil, rendah, dan berbahaya. Ibu tersenyum tipis, senyum seorang pejuang veteran. Kirim pesan itu sekarang. Pastikan terkirim. Aku merogoh gawai jadul itu dari balik bra. Sinyalnya masih 2 bar. Jempolku menekan tombol, kirim, pada pesan darurat yang sudah kutulis untuk Saras tadi.
Layar mungil itu berkedip-kedip, menampilkan tulisan mengirim yang membuat jantungku berpacu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Terkirim. Aku menghela napas lega. Sudah, Bu. Pesan terkirim ke Saras. Tapi kita butuh waktu. Kalau api ini membesar sekarang, bantuan Saras akan terlambat. Kita ulur waktu. Perintah Ibu cepat. Matanya melirik ke arah pintu yang mulai terasa hangat. Bram itu serakah. Keserakahan adalah kelemahan terbesarnya. Dia membunuh demi harta, jadi gunakan harta untuk menghentikannya. Otakku berputar cepat. Harta, sertifikat rumah, asuransi. Bram berpikir dia sudah menguasai segalanya karena dia memegang dokumen-dokumen di brankas. Tapi dia tidak tahu kalau aku punya ide gila. Aku merangkak mendekati pintu, mengabaikan asap yang mulai membuat mata pedih. Aku menempelkan mulutku ke celah pintu, lalu berteriak sekuat tenaga, bukan dengan nada memohon, tapi dengan nada mengejek. Bakar Mas. Bakar semuanya. Teriakku lantang, membuat suaraku terdengar seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Biar kamu puas. Tapi jangan harap kamu dapat sepeser pun dari asuransi atau rumah ini. Hening sejenak di luar sana. Tidak ada suara api yang menyambar. Pancinganku berhasil. Apa maksudmu? Suara Bram terdengar dari balik pintu. Nadanya curiga. Aku tertawa, tawa yang kubuat semengerikan mungkin. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak curiga saat kamu minta tanda tangan polis asuransi itu 6 bulan lalu? Polis yang ada di brankas kamu itu palsu. Mas, aku sudah membatalkannya sebulan yang lalu dan mengalihkan penerima manfaatnya ke Yayasan Kanker. Bohong, teriak Bram. Terdengar suara tendangan di pintu. Brak, dan sertifikat rumah ini? Aku melanjutkan kebohonganku dengan semakin lancar. Adrenalin membuat otakku bekerja sangat jernih. Yang kamu pegang itu duplikat. Yang asli sudah aku gadaikan ke bank untuk modal usaha teman aku diam-diam. Kalau rumah ini terbakar, bank akan menuntut ganti rugi ke kamu sebagai suami. Kamu bakal bangkrut, Mas. Kamu bakal miskin dan masuk penjara karena utang. Ini adalah perjudian terbesar dalam hidupku. Kalau Bram tidak percaya, dia akan tetap membakar kami. Tapi kalau keserakahannya lebih besar dari logikanya, terdengar suara langkah kaki mondar-mandir di luar pintu. Dia panik. Dia sedang menimbang-nimbang. Bagi seorang sosiopat materialistis seperti Bram, kehilangan uang jauh lebih menakutkan daripada membunuh orang. Sialan, umpat Bram keras. Tiba-tiba, suara pemantik api berhenti. Bau bensin masih menyengat, tapi tidak ada bunyi sambaran api. Dia ragu. Aku menoleh ke arah ibu. Ibu mengangguk bangga, memberiku kode untuk terus menekannya. Kalau kamu bakar kami sekarang, kamu cuma dapat abu dan utang miliaran. Mas, Rina pasti senang punya suami miskin dan buronan. Teriakku lagi, menusuk tepat di egonya. Suara benda berat yang mengganjal pintu terdengar digeser. Jantungku berhenti berdetak. Apakah dia akan masuk? Alina, suara Bram terdengar lebih dekat, menempel di daun pintu. Nadanya bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Buka pintunya. Kita bicara. Tunjukkan bukti kalau kamu gadaikan sertifikat itu. Aku menatap ibu. Ibu menggeleng tegas. Jangan buka. Bantuan sedang di jalan. Kita hanya perlu menahannya di situ. Nggak mau, balasku. Aku tahu kamu bawa senjata. Aku akan tetap di sini sampai. Kalimatku terputus saat gawai jadul di tanganku bergetar panjang. Sebuah panggilan masuk. Layarnya menyala terang di ruangan yang remang itu. Nama pemanggil, Saras, lebih. Mataku terbelalak horor. Gawai ini seharusnya dalam mode senyap, tapi aku lupa ini gawai tua yang pengaturannya berbeda. Suara dering monofonik yang nyaring dan cempreng tiba-tiba memecah keheningan, berbunyi tuit-tuit-tuit dengan volume maksimal. Suara itu terdengar sangat jelas. Jelas sekali sampai ke telinga Bram di balik pintu. Hening yang mematikan terjadi selama 2 detik. Lalu, suara Bram terdengar lagi. Kali ini tidak ada keraguan, tidak ada negosiasi. Hanya ada dinginnya kesadaran bahwa dia sedang dipermainkan. Kalian punya gawai di dalam sana? Desisnya pelan, sangat pelan namun mengerikan. Jadi dari tadi kamu mengulur waktu? Kamu panggil bantuan? Aku membekap gawai itu kuat-kuat, mematikan panggilannya dengan panik, tapi nasi sudah menjadi bubur. Baiklah, ucap Bram, suaranya berubah datar. Persetan dengan sertifikat. Persetan dengan asuransi. Kalau aku tidak bisa memiliki uangnya, tidak ada yang bisa memiliki nyawanya. Kali ini, tidak ada bunyi klik pemantik.
Yang terdengar adalah suara hantaman keras. Brak, kayu pintu retak. Brak, hantaman kedua. Dia tidak membakar pintunya. Dia mendobraknya dengan tubuhnya, atau mungkin dengan alat pemadam api berat yang ada di koridor. Dia mau masuk untuk membunuh kami dengan tangannya sendiri sebelum polisi datang. Ibu, lari ke pojok. Teriakku sambil menyambar tiang infus bekas yang tergeletak di sudut kamar. Pintu kamar itu jebol pada hantaman ketiga. Engselnya lepas, dan daun pintu terbanting ke lantai. Di ambang pintu, di tengah kepulan asap bensin yang belum terbakar, berdirilah Bram. Kemejanya berantakan, matanya merah menyala, dan di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah kapa pemecah kaca darurat berwarna merah. Dia bukan lagi suamiku. Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Pecahan kayu pintu berhamburan ke udara saat Bram menarik kembali kapaknya dari kusen yang hancur. Debu dan serbuk kayu beterbangan, bercampur dengan asap bensin yang menyesakan. Di balik kabut tipis itu, Bram melangkah masuk ke dalam kamar. Wajahnya tidak lagi menyiratkan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang jauh lebih mengerikan. Ketenangan seorang penjagal yang tahu bahwa domba-dombanya tidak punya jalan keluar. Kalian membuat ini jadi sulit, ucap Bram datar sambil mengusap mata kapaknya yang berkilap. Padahal aku ingin kalian mati tenang dalam tidur, tanpa rasa sakit. Tapi sepertinya kalian memilih cara yang berdarah. Aku mundur perlahan, menyeret tiang infus besi di tanganku. Ujungnya yang tajam kuarahkan ke dada Bram, meski tanganku gemetar hebat karena efek racun dan ketakutan. Jangan mendekat, Mas, atau aku tusuk. Teriakku, suaraku pecah. Bram tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Tusuk? Kamu bahkan gak tega membunuh nyamuk. Alina, kamu itu lemah. Itu sebabnya aku bosan setengah mati berpura-pura mencintaimu selama 3 tahun ini. Kamu terlalu membosankan. Kata-kata itu menghunjam jantungku lebih sakit daripada kapak yang ia pegang. Jadi, semua kenangan manis itu palsu? Setiap ciuman, setiap pelukan, setiap doa malam bersama, semuanya hanya akting untuk menutupi rencana pembunuhan ini? Mas. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Sudahlah. Ucapkan selamat tinggal pada dunia, desis Bram. Ia menerjang maju. Gerakannya cepat dan brutal. Aku memekik, menusukkan tiang infus itu sekuat tenaga ke arahnya. Namun, tenaga Bram jauh di atasku. Dengan satu tangan, ia menangkis tiang besi itu hingga terpelanting ke sudut kamar dengan bunyi kelontang yang nyaring. Detik berikutnya, tangan kekarnya sudah mencengkeram leherku, mengangkat tubuhku hingga kakiku jinjit, lalu menghempaskanku ke dinding. Brak, kepalaku membentur tembok. Pandanganku berkunang-kunang. Rasa sakit menjalar di punggungku. Aku merosot ke lantai, terbatuk-batuk mencari udara. Bram berdiri di atasku, mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Bayangan bilah kapak itu jatuh tepat di wajahku. Maaf ya, sayang. Rina sudah menunggu kabar baik. Bisiknya. Aku memejamkan mata, pasrah menjemput ajal. Krot. Suara semprotan terdengar nyaring, diikuti oleh raungan kesakitan Bram yang memekakan telinga. Aarg. Mataku. Panas. Aku membuka mata. Bram mundur terhuyung-huyung, menjatuhkan kapaknya, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bau menyengat memenuhi ruangan. Bau obat nyamuk semprot yang sangat pekat. Di belakangnya, ibu berdiri tegak. Ya, ibu berdiri. Bukan duduk di kursi roda. Ia berdiri kokoh dengan kedua kakinya yang kurus namun stabil. Di tangannya, ia memegang kaleng obat nyamuk ukuran besar yang entah ia sembunyikan di mana selama ini. Wajah ibu merah pada menahan amarah, napasnya memburu. Jauhkan tangan kotormu dari anakku, iblis, seru ibu lantang. Suaranya tidak lagi parau, melainkan menggelegar penuh wibawa seorang ibu yang melindungi anaknya. Ibu. Bisikku tak percaya. Lari, Alina. Lari. Teriak ibu sambil melempar kaleng obat nyamuk itu tepat ke kepala Bram yang masih meraung kesakitan. Buk. Hantaman itu membuat Bram oleng dan jatuh berlutut. Adrenalinku meledak. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku bangkit, menyambar tangan ibu, dan menariknya keluar dari kamar neraka itu. Kami berlari tertatih-tatih menuju ruang tengah. Ibu, meski bisa berdiri, langkahnya masih pincang karena otot-ototnya kaku setelah 2 tahun pura-pura lumpuh. Namun, tekadnya membuat ia bergerak lebih cepat dari dugaanku. Kami sampai di ruang tengah yang mewah, tempat di mana dulu aku merasa bahagia. Kini tempat ini terasa seperti labirin kematian. Pintu depan. Kuncinya di mana, Al? Tanya ibu panik.
Aku menatap pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal. Kuncinya selalu dibawa Bram, Bu, di saku celananya. Lewat dapur. Pintu samping. Perintah ibu. Kami berbelok ke arah dapur. Napasku rasanya hampir putus. Jantungku berdetak seirama dengan langkah kaki berat yang mulai terdengar mengejar kami dari arah kamar tidur. Bram sudah bangkit. Dia marah. Dan dia buta sesaat karena racun serangga, yang membuatnya semakin berbahaya, karena dia akan mengayunkan kapaknya membabi buta. Alina. Ibu. Kalian tidak bisa lari. Raungan Bram menggema di lorong rumah. Aku dan ibu sampai di dapur. Tanganku dengan panik memutar gagang pintu samping yang menuju garasi. Terkunci. Sial. Terkunci juga, teriakku frustrasi. Aku mencoba mendobraknya dengan bahuku yang lemah, tapi pintu besi itu tak bergeming. Kami terjebak. Pecahkan jendela, seru ibu, mengambil ulekan batu dari atas meja dapur. Ibu hendak melemparkan batu berat itu ke kaca jendela dapur, namun gerakan tangannya terhenti di udara. Matanya membelalak menatap ke arah luar jendela kaca yang gelap. Aku mengikuti arah pandang ibu. Di luar sana, di balik kaca jendela dapur, berdiri seseorang. Seseorang itu tersenyum manis sambil melambaikan tangan. Di tangan kanannya, ia memegang jeriken bensin, dan di tangan kirinya, sebuah obor kecil yang menyala terang. Itu Rina, adikku sendiri. Ia tidak datang untuk menolong. Ia datang untuk memastikan pekerjaan suamiku selesai. Rina menempelkan wajahnya ke kaca, lalu bibirnya bergerak mengucapkan satu kata tanpa suara yang bisa kubaca dengan jelas. Bye. Detik berikutnya, Rina menyiramkan isi jeriken itu ke arah jendela dan pintu dapur dari luar. Di belakang kami, di ambang pintu penghubung antara ruang tengah dan dapur, Bram muncul dengan mata merah bengkak berair dan kapak yang siap menebas. Sudah kuduga kalian lari ke sini, geram Bram dengan napas memburu. Kami terjepit. Di depan ada api yang siap disulut Rina. Di belakang ada Bram dengan kapaknya. Kami benar-benar tikus yang masuk perangkap. Obor kecil itu melayang di udara dalam gerakan lambat yang menyiksa, lalu jatuh tepat di genangan bensin yang membasahi dinding luar dapur. Wus! Dalam sekejap mata, lidah api oranye raksasa berkobar, menjilat kaca jendela dan merambat naik ke atap teras samping. Panasnya langsung terasa menembus kaca, membuat kulit wajahku terasa perih meski terhalang dinding. Rina, yang berdiri di luar, memekik kaget. Api itu membesar jauh lebih cepat dan lebih liar dari dugaannya, hampir menyambar ujung gaun mahalnya. Dia mundur terhuyung, wajah sombongnya lenyap digantikan kepanikan bocah yang bermain korek api di gudang mesiu. Di dalam, situasi tak kalah mematikan. Kobaran api di luar memberikan latar cahaya merah darah bagi sosok Bram yang berdiri di ambang pintu dapur. Siluetnya hitam, besar, dan menakutkan. Kalau aku harus mati atau masuk penjara, geram Bram, suaranya bergetar oleh kegilaan murni, aku pastikan kalian berdua ikut hangus bersamaku. Dia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan berlari menerjang ke arahku. Alina, tunduk, teriak ibu. Aku menjatuhkan diri ke lantai keramik yang dingin. Praang. Bukan kapak yang menghantamku, melainkan suara kaca jendela dapur yang pecah berantakan karena hantaman ulekan batu yang dilempar ibu. Batu hitam berat itu melesat melewati kepalaku, menembus kaca yang sudah retak karena panas, dan meleset dari sasaran utamanya, Bram. Bram tertawa setan. Dia sudah berdiri tepat di atasku, kakinya menginjak ujung dasterku sehingga aku tidak bisa merangkak lari. Dia menatapku dengan mata merah bengkaknya, kapak itu terayun turun mengincar leherku. Selamat tinggal, istriku. Aku memejamkan mata, menjerit memanggil Tuhan. Dor, suara letusan keras memekakkan telinga. Bukan dari luar, tapi dari arah pintu ruang tengah yang hancur. Kapak di tangan Bram terlepas, jatuh berdenting di lantai hanya beberapa sentimeter dari kepalaku. Bram mengerang, memegangi bahu kanannya yang tiba-tiba menyemburkan darah segar. Dia terhuyung mundur, matanya terbelalak kaget menatap ke arah lorong rumah. Di sana, di balik kepulan asap bensin yang belum terbakar di dalam rumah, berdiri 3 orang polisi berseragam lengkap dengan senjata teracung. Di belakang mereka, Saras, sahabatku, berdiri dengan wajah pucat pasi namun mata menyala marah. Jangan bergerak, Tiarap. Tiarap, bentak salah satu polisi dengan suara menggelegar. Bram, meski terluka tembak, masih mencoba meraih kapaknya dengan tangan kiri. Naluri pembunuhnya belum mati. Saya bilang Tiarap. 2 polisi langsung maju, menerjang tubuh besar Bram dan membantingnya ke lantai. Buk! Wajah tampan suamiku itu dihantamkan ke keramik dapur tanpa ampun. Tangan kekarnya dipelintir ke belakang,
Bunyi klik borgol besi terdengar sebagai musik paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Alina, ibu. Saras berlari menerobos masuk, mengabaikan polisi yang melarangnya. Dia langsung memelukku yang masih gemetar di lantai. Tangisku pecah seketika. Kamu selamat, Al. Kamu selamat. Isak Saras. Aku langsung telepon kenalanku di Polres begitu baca pesanmu. Untung pos polisi dekat sini. Sementara itu, di luar jendela yang pecah, pemandangan lain yang tak kalah dramatis sedang terjadi. Rina, yang terjebak di antara kobaran api yang ia buat sendiri dan pagar tembok tinggi, berteriak histeris. Warga sekitar yang mendengar keributan dan melihat api mulai berdatangan. Mereka tidak menolong Rina dengan lembut. Aku melihat Pak RT dan beberapa pemuda kampung menyeret Rina menjauh dari api dengan kasar. Rina meronta-ronta, menjeritkan nama Bram. Lepaskan saya. Saya hamil. Saya istrinya pemilik rumah. Jerit Rina gila. Istri apanya? Kamu yang bakar rumah ini, kami lihat semua. Bentak seorang warga yang sedang menyiramkan air dari ember ke dinding dapur untuk memadamkan api. Polisi menyeret Bram bangkit berdiri. Wajahnya lebam, darah mengalir dari bahunya, namun tatapannya masih tertuju padaku. Tatapan penuh racun. Ini belum selesai, Alina, desisnya saat digiring melewati-lewatiku. Kau pikir kau menang? Tanpa aku, kau cuma janda miskin. Hartamu habis. Kau tidak punya siapa-siapa. Aku berdiri perlahan, dibantu oleh Saras dan ibu. Kakiku masih lemas, tapi hatiku tiba-tiba terasa sangat lapang. Aku menatap mata lelaki yang pernah kucintai itu. Mas salah, jawabku pelan, namun tegas. Aku memang kehilangan suami. Tapi aku mendapatkan kembali hidupku, dan aku mendapatkan kembali ibuku. Aku menoleh ke arah ibu. Ibu berdiri tegak, dagunya terangkat tinggi, menatap Bram dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran. Bram didorong paksa keluar rumah menuju mobil patroli yang sirinenya meraung-raung, bersahutan dengan sirine pemadam kebakaran yang baru saja tiba. Di halaman depan, Rina yang sudah diborgol terlihat terduduk lemas di tanah. Gaun merahnya kotor oleh tanah dan abu. Saat melihat Bram digiring keluar dengan bahu berdarah, Rina menjerit memanggilnya. Mas Bram, tolong aku, Mas. Anak kita perutku sakit. Mas, sakit sekali. Rina memegangi perut bawahnya. Wajahnya memucat, keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya. Di antara kakinya, cairan merah kental mulai merembes membasahi gaun dan tanah rumput. Itu bukan air ketuban. Itu darah. Bram menoleh sekilas, melihat kondisi Rina dan darah itu. Bukannya khawatir, wajah Bram justru berubah menjadi ekspresi kecewa yang dingin. Dasar tidak berguna. Gumam Bram pelan, lalu memalingkan wajah dan masuk ke dalam mobil polisi tanpa menoleh lagi. Rina mendengar gumaman itu. Matanya terbelalak tak percaya. Dunianya, cinta butanya, dan ambisinya hancur lebur dalam satu detik oleh satu kalimat kejam dari pria yang ia puja. Rina meraung. Raungan panjang yang menyayat hati, campuran antara rasa sakit fisik keguguran dan rasa sakit pengkhianatan yang terlambat ia sadari. Aku memalingkan wajah, tidak tega melihatnya meski ia baru saja mencoba membakarku. Aku memeluk ibu erat-erat di tengah hiruk-pikuk petugas pemadam kebakaran yang mulai menyemprotkan air ke dinding rumahku yang hangus sebagian. Malam neraka ini berakhir. Tapi saat matahari terbit nanti, kenyataan baru akan menampar kami. Rumah yang rusak, trauma yang membekas, dan proses hukum yang panjang. Namun, saat aku memeluk ibu, aku merasakan sesuatu di saku daster ibu yang keras. Tenang, nak, bisik ibu di telingaku, suaranya sangat lirih agar tidak didengar Saras atau polisi. Polis asuransi dan sertifikat palsu yang kamu bilang tadi, itu ide bagus. Tapi kamu harus tahu satu hal. Ibu merenggangkan pelukannya sedikit, menatapku dengan mata berbinar licik. Sertifikat asli dan semua emas batangan peninggalan Bapak tidak pernah ada di brankas Bram. Ibu sudah menguburnya di bawah kandang ayam di kampung setahun yang lalu, sebelum ibu pura-pura lumpuh. Kita tidak miskin, Alina. Kita kaya raya. 6 bulan kemudian. Udara pagi di lereng Gunung Salak terasa begitu sejuk, jauh berbeda dengan udara pengap penuh debu dan kenangan buruk di rumah lama kami di Jakarta. Aku menyesap teh melati hangat sambil duduk di teras kayu villa mungil yang kini menjadi tempat tinggal kami. Di halaman depan, ibu sedang sibuk menyiangi tanaman anggrek barunya. Ia tidak lagi duduk di kursi roda. Meski jalannya masih sedikit tertatih dan harus dibantu tongkat, ibu sudah bisa berdiri tegak. Dan yang paling penting, sepasang kacamata tebal yang bertengger di hidungnya kini membantunya melihat dunia dengan lebih jelas, setelah operasi katarak dan retina yang kami lakukan 3 bulan lalu.
Hidup kami berubah 180 derajat. Ingatanku melayang kembali ke ruang sidang 2 minggu yang lalu. Hari itu adalah hari penentuan. Aku masih ingat jelas bagaimana wajah Bram yang dulu sombong dan necis, berubah menjadi kuyu dan tak terawat di kursi pesakitan. Rambutnya dicukur habis, dan seragam oranye tahanan membuatnya terlihat seperti orang asing. Ketukan palu hakim hari itu terdengar bagaikan simfoni terindah yang menutup babak kelam hidupku. Menyatakan terdakwa Bramantio terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Bram tidak menangis. Ia hanya menunduk, bahunya merosot kalah. Kesombongannya telah diruntuhkan oleh dinding beton penjara. Ia kehilangan segalanya, karir, reputasi, dan harta yang ia kejar dengan cara membunuh. Sementara Rina, nasibnya jauh lebih menyedihkan. Adikku itu divonis 8 tahun penjara karena terbukti membantu perencanaan pembunuhan dan pembakaran. Namun, hukuman terberat baginya bukanlah penjara, melainkan kehilangan janin yang digadang-gadangnya sebagai tiket menuju kekayaan, serta rahimnya yang harus diangkat akibat infeksi pasca keguguran yang tidak tertangani dengan baik di tahanan. Ia kehilangan masa depan, kecantikan, dan kemampuan menjadi seorang ibu. Saat digiring keluar ruang sidang, Rina sempat menatapku. Matanya cekung, memohon belas kasihan. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan datar, lalu membalikkan badan. Tidak ada lagi kakak yang naif. Kakak yang itu sudah mati terbakar bersama hangusnya dapur rumah lama kami. Alina, airnya sudah mendidih belum? Teriakan ibu dari halaman membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum, meletakkan cangkir tehku dan berjalan menghampiri wanita hebat itu. Sudah, Bu. Ibu mau bikin kopi atau susu jahe? Tanyaku lembut. Ibu menegakkan punggungnya, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang masih belepotan tanah. Ia menatapku, lalu tersenyum lebar menampilkan deretan giginya. Susu jahe saja. Oh ya, tadi ada kurir paket datang. Katanya pesananmu dari loka pasar sudah sampai, ujar ibu. Aku mengangguk. Itu pasti oven baru untuk usaha catering kue kering yang kami rintis. Siapa sangka, resep kue nastar ibu yang legendaris kini menjadi sumber penghasilan utama kami yang sangat menjanjikan. Kami tidak lagi bergantung pada siapapun. Omong-omong soal uang, ibu tidak berbohong malam itu. Keesokan harinya setelah kebakaran, saat polisi masih memasang garis kuning di rumah lama, ibu menyuruhku menyewa mobil dan pergi ke kampung halaman bapak di Jawa Tengah. Di sana, di bawah bekas kandang ayam yang sudah reot di belakang rumah tua kakek, aku menggali tanah sedalam 1/2 meter sesuai instruksi ibu. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah kotak besi berkarat yang dililit plastik berlapis-lapis. Isinya bukan hanya sertifikat tanah asli dan surat-surat berharga, melainkan juga puluhan keping emas batangan murni yang dikumpulkan bapak selama puluhan tahun menjadi juragan tembakau. Nilainya cukup untuk membeli villa ini tunai, membiayai operasi mata ibu, dan modal usaha kami seumur hidup. Bram si serakah itu mencari harta di brankas mewah di Jakarta, padahal harta sesungguhnya tertanam di tanah becek penuh kotoran ayam yang selalu ia hina. Ironi yang sangat memuaskan. Gawaiku di saku celemek bergetar. Sebuah pesan, chat, masuk. Pengirim, Saras, lebih. Al, surat cerai resmi sudah keluar dari pengadilan agama hari ini. Kamu resmi menjanda, bebas. Oh ya, Rina titip pesan lewat sipir, dia minta dikirimi uang buat beli sabun dan pembalut. Mau dibalas? Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jemariku dengan tenang mengetik balasan. Makasih, Ras. Soal Rina, tolong bilang ke sipirnya, aku tidak punya adik seorang narapidana. Jangan hubungi aku lagi. Aku menekan tombol kirim, lalu memblokir nomor telepon warta penjara yang sering dipakai Rina menerorku akhir-akhir ini. Selesai. Siapa yang kirim chat? Al? Tanya ibu yang sudah berjalan naik ke teras. Saras, Bu. Surat cerai sudah keluar. Jawabku sambil membantu ibu duduk di kursi rotan. Ibu menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke arah pegunungan yang hijau. Akhirnya, lepas sudah satu beban berat di pundakmu. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kulit tangannya kasar, tapi bagiku itu adalah tangan paling lembut di dunia. Kamu tahu, Alina, ucap ibu pelan. Dulu ibu pikir pura-pura buta adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ibu melihat semua kejahatan mereka dalam diam, menelan rasa sakit setiap hari. Tapi ibu sadar, yang sebenarnya buta selama ini bukan ibu. Aku menatap ibu bingung. Maksud ibu? Yang buta itu Bram. Dia buta oleh harta sampai tidak bisa melihat ketulusan istrinya. Yang buta itu Rina.
Dia buta oleh iri dengki sampai tidak melihat kasih sayang kakaknya. Dan, ibu menatapku lekat, kamu juga sempat buta, nak. Buta oleh cinta palsu sampai hampir kehilangan nyawa. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Ibu benar. Kami semua pernah buta dengan cara kami masing-masing. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat. Bu, bisikku sambil memeluk bahunya. Kita melihat dengan sangat jelas. Ibu tertawa kecil, menepuk pipiku sayang. Ya. Sekarang, ayo kita masuk. Oven barumu sudah menunggu. Kita harus bikin 100 toples nastar buat pesanan lebaran. Kita tidak punya waktu untuk mengurusi masa lalu. Aku tertawa renyah, tawa yang benar-benar lepas tanpa beban. Kami berdua masuk ke dalam rumah yang hangat dan harum aroma mentega. Di luar, matahari bersinar terik, menyinari jalan setapak berbatu yang akan kami lalui. Pintu masa lalu sudah tertutup rapat, dikunci ganda, dan kuncinya telah kubuang ke dasar samudra. Di hadapanku kini hanya ada masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut berjalan sendirian. Karena aku tahu, aku memiliki diriku sendiri yang kuat, dan ibu yang tak terkalahkan. Tama.